Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyalip terbang burung merbah, bermain dengan anak tempoa. Nasib orang tak akan berubah selain dengan usaha dan doa. Jalan melisi kebun lada, jalan di waktu duha. Jangan sedih kalau sekarang belum ada. Mari kita terus berusaha. Dulu saya ada suatu kenalan yang saya kenal betul orangnya. Beliau itu dari masih muda, dari masih anak-anak tinggal sama bapak tiri, bantuin di pasar, jualan, milir pakai sepeda. Itu anak adik tiri juga banyak. Jadi kalau misalnya telur satu, telur direbus satu nih, dibelah-belah, udah setengah, dibelah lagi jadi seperempat. Nah itu yang dikasih sama dia ini, sama orang ini untuk makan. Begitu sedikitnya dikasih sama orang tua tiri. Namanya juga bapak tiri, ngikutin emaknya. Akhirnya kehidupan menjadi lebih susah. Ketika udah mulai dewasa, udah mulai berumah tangga, masih belum hilang itu kesusahan. Namanya orang berumah tangga, Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, seingat saya, orang menjadi berkah, menjadi berkecukupan, menjadi ada, menjadi kaya lah katakan. Itu salah satunya dengan menikah. Ketika orang menikah, rezeki ada aja itu. Allah kasih. Nah dulu saya punya orang tua bilang, jangan lihat Pak Haji sekarang. Dulu waktu Pak Haji mula-mula menikah itu punya berumah tangga, itu jangankan kayak gini, piring satu nggak kuat beli. Kalau orang sekarang kan udah gampang aja, mudah aja. Sehingga sampai terjebak di dalam keriba. Ujung-ujungnya malah bikin susah. Riba-riba modern itu yang bikin susah. Nah, yang namanya hidup itu berubah. Dia berputar. Hari-hari kemenangan dan hari-hari kekalahan kami pergirirkan di antara manusia. Itu ayat Quran. Nggak ada orang yang begitu aja status, nggak ada. Manusia itu akan berubah. Kuluman alaiya kapan wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini akan hilang, akan hancur, akan panah, perganti, akan berubah, kecuali Allah yang maha dzul jalali wal ikram nggak berubah. Wal awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Gitulah. Jadi kawan ini, ke perkenalan saya ini, dari masih mudanya itu susah datang ke rumah orang tua tiri, Mbak. Ya kalau orang tua kagak punya duit oke lah. Ini baru habis dapat gusuran, namanya juga orang Betawi, gusuran yang banyak. Mintanya sama emak, karena namanya masli bukan materi. Gua mah senang anak gua pada punya rumah, mantu gua pada punya rumah. Tapi gua gak bisa bantuin, lu pakai aja no daun berarak. Padahal duit banyak dari hasil jual tanah waktu itu. Lu pakai aja no daun berarak tahu, daun kelapa itu. Akhirnya pergi ke rumah mertuanya, minta tolong sama mertua, disuruh sama mertua kan megang beberapa cucu dari orang lain lagi, karena orang tua zaman dulu, orang desa zaman dulu, memang duit kagak punya tapi tanahnya lega, kebunnya luas, tanamannya ada, padinya juga banyak. Biasanya begitu. Nah jadi ini aja ada lumbung itu apa ya, tempat nyimpen padi kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin masih ada di desa-desa. Itu bukain genteng lumbung dibukain. Mantu, bilangnya. Itu ngapa kakek lo? Enggak, kemarin Mbak lagi jalan bawa sepeda pulang milir, jatuh bilangnya kan. Kalau zaman dulu kan masih banyak babi diternak sama orang-orang yang beternak daerah situ itu. Kalau sekarang gak usah saya sebut lah daerahnya. Sekarang mah udah mahal banget daerah situ. Nah, banyak ternak-ternak lu di situ. Orang kalau milir mampir di tempat engkoh itu. Ya sekarang mah udah nggak ada. Apalagi saya udah lama meninggalkan daerah situ. Padahal mah itu katanya cerita gua nebang pohon kelapa, ketiban pohon kelapa. Nah, tuh kaki jadi kena ketiban pohon kelapa. Itu buat apa pohon kelapa? Dibikin tiang rumah. Kalau zaman sekarang kan orang bisa nyewa, bisa ngontrak. Walaupun juga penderitaannya sama juga. Dikirain nyewa enak apa? Kontrak rumah dikirain enak atau lu belum tahu rasain. Jadi apa namanya, ya udah dibilang sama mertuanya, bukain aja genteng lumbung. Lumbung padi itu dibuka gentengnya, padinya diangkut, genteng bawah itu pakai sepeda diangkutin sedikit sedikit pakai. Betapa beratnya perjuangan untuk bikin sebuah rumah tuh, jangan nyampur lagi sama saudara, nggak nyampur lagi sama orang tua, apa begitunya beratnya. Kita tahu sendirilah, ujung-ujungnya kita nggak tahu nasib orang berubah. Allah menggilir setiap apa namanya, hari-hari kesenangan dan hari kesusahan kami gilirkan di antara manusia. Itu yang sekarang tokonya udah banyak banget.
kemudian usahanya udah melebar kemana-mana. Ini ada itu ada, walaupun sekarang udah pegang anak-anaknya yang megang. Udah bukan beliau lagi, udah gua kagak mau mikirin dunia lagi. Gua udah tinggal nunggu kuburan dia bilangnya. Tapi perjuangannya luar biasa, mikulin pupuk tanah jauh tengah hari panas-panas. Sekarang udah berkah hidupnya, semuanya udah lebih daripada cukup. Ya, udah pergi, namanya orang udah tua ya jalan-jalan aja itu kerjanya udah. Nah, itu satu saat beliau melihat saudara tirinya yang waktu beliau datang itu ke rumahnya, yang rumah orang tuanya, yang rumahnya begitu habis gusuran dibikinin rumah gedong, ubin teraso itu apa? Ubin rumah-rumah Demang. Jadi digosok pakai mesin, jadi putih kelihatan mencilak. Orang waktu itu bilang mencilak. Kayak zaman dulu, zaman sekarang mungkin orang nggak pakai karena biayanya pun besar. Gosoknya itu luar biasa, pakai putih apa itu macam kapur, digosok begitu kan ada mesinnya. Saya masih teringat itu, saya ngomong gini mesinnya masih teringat itu pada tahun-tahun sekarang kehidupannya udah jatuh miskin, udah jatuh bangkrut, dan kesian kita ngelihatnya. Apa itu Rasulullah pernah bersabda, kama qala Rasul, kasihani orang-orang ini. Siapa? Satu, penguasa yang udah jatuh, udah pensiun, udah jatuh, nggak dihargai orang lagi, kesianin dia. Dulu saya ada kena banyak cerita itu, ada satu orang yang waktu masih punya seragam luar biasa soalnya. Sekarang udah nggak dihargain orang, orang lewat juga boro-boro negor sama dia, melengos juga orang masih alhamdulillah. Udah nggak ada harganya lagi. Dulu saya waktu kuliah ada suatu apa ya kita bilang ya, beliau bilang gini, jangan disebut bapakmu seorang ini, dia bilang. Kenapa? Nanti kalau udah pensiun saya malu dibuang ke tempat sampah. Ah, begitu memang kenyataan hidup, hari-hari kemenangan dan hari-hari kekalahan, hari-hari kesenangan dan hari-hari kebahagiaan kami pergilirkan di antara manusia, roda berputar. Nah waktu itu gue tengok lagi nyari cacing, dibilangnya cacing di tempat sampah dikorek-korek. Nah begitulah, sementara waktu itu beliau baru pulang dari belanja sayuran, mau ke musola, mau sholat. Nah, udah waktu asar udah hampir habis waktu asar, udah kepepet, jadi mampir dulu di musola, jangan sampai telat terlalu jauh. Tengok saudara tirinya lagi kesusahan ngorek-ngorek cacing buat dijual di tempat sampah. Nah itulah hari-hari kemenangan, hari-hari kekalahan kami pergirirkan di antara manusia. Kalau ada orang bercerita sama saya lewat WA, bang saya dijolimin waktu pergi haji, begini begitu segala macam, bang saya dijahatin begini begitu segala macam, saya mau udah nggak heran lagi karena dari masa kecil udah ngelihat. Makanya yang mesti kita perkuat apa? Hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan manusia kita perkuat, nanti kalau misalnya manusia itu jatuh, manusia itu sakit, manusia itu nggak punya lagi apa yang dia pegang, kita juga ikut jatuh. Nah kayak itu kita pegang Allah, jangan kita lepas dari Allah. Bagaimana caranya? Malam bangun tahajud. Nah ini sholat subuh aja enggak, gimana? Sekarang mah belum, nanti kalau Allah udah cabut kenikmatannya, udah miskin terus sampai tua. Karena saya udah pernah ngeliat itu, sudah ngeliat sendiri. Saya bilang sama orang tua saya, Mbak, kesian cing itu ya. Ya kesian, Bapak dulu lebih kesian lagi, lu kagak tahu. Ntar Bapak cerita, dibilangnya. Ah, itulah. Jadi saya tahu bagaimana orang yang dulunya berjaya, makmur, ya jatuh sampai tua, sampai tua beranak bercucu itu kagak bangun lagi udah. Kesian kita ngelihatnya. Kenapa? Pertama, pegangan kepada Allah nggak ada. Lihat orang-orang yang megang Allah, tenang hidupnya. Orang mau ngomong apa juga terserah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu aja. Dulu-dulu orang tua belum ngajarin yang kayak gitu. Kenapa? Karena penyampaian Islam kepada orang-orang tua kita belum sesempurna sekarang. Kalau sekarang penyampaian Islam udah sempurna ke kita. Apa itu? Media udah banyak, kita bisa nonton di YouTube, saya dengar ceramah-ceramah itu mulai dari zaman Kiai Haji Zainuddin MZ kan udah mulai tersebar tuh kemana-mana. Zaman dulu mah nggak kayak gitu, susah penyampaian Islam itu. Di Jakarta dulu yang kita dengar radio At-Tahiriyah, radio As-Sapiiyah dulu ada tuh kita dengar gitu kan. Kiai Haji Abdullah Sapi itu tahun-tahun saya kecil itu yang kita jadikan Buya Hamka, saya belum ada waktu itu. Itu yang kita dengarkan. Kalau sekarang mah udah di mana-mana udah ada. Ustadz udah hebat-hebat banget sekarang mah. Menerjemahkan kitab, menerjemahkan Al-Quran itu bukan per kata lagi, per huruf. Saking telitinya beliau-beliau belajar. Sehingga kita yang dengerin juga udah
lebih paham. Jadi kita ikuti apa yang beliau sampaikan. Rasulullah mengajarkan seperti ini. Suatu saat Rasulullah kedatangan seorang sahabat ini, ya Rasulullah, kenapa saya susah betul? Rasulullah mengajarkan kalau begitu bacalah doa ini. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Makanya kan kalau ada ya orang-orang yang saya kenal berkata, Bang Saleh kok begini begitu, udah diam aja, lu kagak ngelihat apa yang gue udah pernah lihat sih dulu. Gue udah ngelihat, lu belum pernah ngelihat, makanya gue diam aja gak ngomong-ngomong. Nah itu apa, pengalaman kita di masa lalu membuka jalan ke masa depan. Nah itulah makanya yang namanya roda berputar, yang namanya hidup berganti. Siapa yang gak berubah? Cuma Allah. Wa yabqa wajhu rabbika yul jalali wal ikram. Kerjakan sholat tahajud tiap malam. Minta sama Allah, ngadu sama Allah. Jangan ngomong sama manusia. Kalau ngomong manusia nanti kok sebar kemana-mana gitu kan. Nah, minta sama Allah, ngomong sama Allah. Amalkan, berbangga dengan amalan. Ya kagak begitulah. Kita nggak ada satupun yang bangga dengan amalan. Kita ini sholat karena kita hamba. Kita ini mengabdi kepada Allah karena ini kita hamba. Bukan siapa-siapa. Itu aja masalahnya. Kita selalu memegang kepada tali Allah. Itu karena kita hamba, bukan siapa-siapa. Nah makanya kan kita perlu pegangan. Bacalah sholawat sebagai wasilah. Bacalah Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Nah doa yang diajarkan Rasulullah tadi, Allahumma inni, ya Allah aku berlindung kepada engkau, a'udzubika berlindung kepada engkau, minal hammi wal hajan, dari duka cita dan sedih. Gara-gara apa? Wa'udzubika minal jubni, daripada rakus. Luar biasa manusia itu rakusnya. Wal bukhli, dan daripada medit, pelit. Jauh, minta perlindungan kepada Allah dari itu. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, dan dari tanggungan, dari tekanan orang. Dan juga wa'udzubika minal kasal, aku berlindung daripada malas. Berlindung daripada situ semua. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena jangankan yang lain, tali sendal putus pun kita tetap meminta kepada Allah. Kenapa ya? Sekecil apapun urusan, nggak ada urusan di dunia ini yang bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Allah. Mesti Allah tahu. Semuanya berubah, tidak ada yang berubah. Pasti berubah, karena saya udah mengelihat. Kalau kawan saya tanya, kerabat-kerabat tanya, kenapa Bang Saleh nggak bertindak? Gua udah ngelihat apa yang lu belum pernah lihat di masa lalu. Itu seperti cerita tadi yang udah saya sampaikan. Berpegang pada tuntunan agama kita, berpegang pada tali Allah. Pertama, sambung silaturahim dengan siapapun. Sambung silaturahim, karena silaturahim itu memperpanjang umur dan membanyakkan rezeki. Yang kedua, kita harus sholat tahajud malam hari, membaca sholawat. Orang yang baca sholawat itu, seperti kawan-kawan kita menulis ini, betul apa yang bilang sama Ustadz. Kalau kita membaca sholawat, insya Allah ibadah kita memang betul-betul meningkat. Iya, yang tadinya baca sholawat nih, terus kita baca. Tadinya malas beribadah, kita jadiin beribadah. Nggak pernah telat. Ada sembahyang telat, kagak ada aja. Apa kagak sembahyang, kagak ada itu. Telat aja enggak. Apalagi kagak sembahyang, enggak ada itu. Telat aja enggak. Terus kita melakukan amalan. Sampai kapan sih? Ya sekarang mah dibilang Buya Hamka, sungguh ironi. Apa itu ironi? Apa itu ironi? Ironinya ketika kita udah mati, baru kita tahu bahwa itulah kita mulai hidup. Hidup dimulai setelah mati. Kalau sekarang belum hidup. Kita ini lagi lalai-lalai kan. Nafsikum wa nafsi bitaqallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Jangan jangan berputus asa, jangan lemah semangat. Kalau nasib itu bisa dirubah dengan usaha dan doa. Jangan dulu mah ditakdirkan miskin. Salah kayak gitu. Nggak ada itu. Kagak ada yang kayak gitu. Menyalip terbang si burung merbah, bermain dengan enak burung tempoh. Nasib orang bisa berubah dengan usaha dan doa. Kalau kita nggak berdoa, nggak berusaha, nggak baca salawat, bagaimana? Masa baca salawat aja Bang? Bukan itu. Membaca salawat insya Allah menaikkan doa kita ke hadirat Allah. Doa kita, kita susah banget mau usaha itu semua tiba-tiba, yuk kita buat nih Bang, dapat juga pekerjaan, dapat juga usaha. Yuk Bang, walaupun orangnya di rumah aja, tapi pemasukan tetap ada. Kan begitu, konten bisa dibuat, jualan online bisa dibikin. Zaman sekarang mah, dan yang lain-lain juga banyak, asal kita mau bergerak, mau berusaha. Usikum manapsi bitaqullah. Terima kasih atas segala perhatian. Pokoknya yang kagak berubah, yang kagak bergerak, yang kagak pindah, itu cuma
segi empat atau segitiga, lalu roda berputar. Semua berputar. Karena saya udah pernah melihat sendiri orang yang dari mudanya luar biasa punya, begitu tua berkahnya dicabut sama Allah, nggak bangun lagi itu. Sikum nafsi bitaqullah. Jangan khawatir, yang penting kita mendekatkan diri kepada Allah. Sambung silaturahim dengan siapapun, karena silaturahim selain memperpanjang umur, juga memperbanyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.